Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang penting bagi kita sore hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Roma pasalnya yang ke-8, ayat 26 hingga ayatnya ke-27. Tapi lebih memperjelas saya ingin ajak kita semua membacakan mulai dari ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Ayat 30. Saya ayat yang ke-18, Bapak Mama ayat yang ke-19, dan kita bertemu di ayatnya yang ke-30. Dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya adalah semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Dia, anaknya itu, menjadi rasul di antara saudara. Bersama-sama 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Baik, sekali lagi salam. Ya, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang-orang Kristen, semua orang-orang percaya, Tuhan pasti berikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Ya, di dalam ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-18 itu ada satu pengharapan yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma setelah mereka menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Ya, Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Kondisi jemaat yang ada di Roma ada di dalam persoalan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ada beberapa persoalan yang terdapat di dalam kitab Roma ini. Yang pertama, adanya penganiayaan besar. Ya, jadi kenapa Rasul Paulus begitu menasihati orang-orang yang ada di Roma supaya mereka terus memiliki pengharapan di dalam Kristus? Yang pertama, karena mereka ada di dalam persoalan besar, mereka ada di dalam tekanan, ada di dalam penganiayaan orang-orang yang membenci kekristenan pada hari itu. Saudara, di dalam perjalanan iman Kristen tidak mulus seperti sekarang ini. Ya, kita hari ini ketika kita beribadah tidak ada lagi orang yang mengganggu kita. Ketika kita beribadah tidak ada lagi orang yang menganiaya kita karena kita sedang beribadah, tidak. Tapi zaman ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, mereka ada di dalam penganiayaan. Orang-orang Kristen bahkan hampir takut menyebut dirinya Kristen. Kenapa? Ketika orang-orang Romawi, raja-raja, kaisar-kaisar di Romawi dapati mereka sedang beribadah, maka mereka akan disiksa, mereka akan dianiaya. Bahkan salah satu buku menuliskan bahwa orang-orang Kristen yang disiksa pada zaman kaisar-kaisar jahat di Roma itu seringkali mereka diikat oleh tangan sebelah diikat dengan banteng, tangan kiri kanan diikat dengan banteng, kaki kanan diikat dengan banteng, lalu diusir banteng itu pergi.
Bapak Mama bayangkan semua tulang-tulang kita, badan ini mau jadi apa? Terlepas semua. Bahkan ada orang Kristen yang digantung lalu dibakar. Ya. Artinya bahwa mereka ini ada di dalam penganiayaan besar. Mereka ada di dalam tekanan besar. Nah, banyak orang Kristen hari ini tidak ada di dalam tekanan, tapi pemalas ibadah juara satu. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang ada di Roma. Seandainya mereka hari itu pun acuh tak acuh dengan Tuhan, kekristenan tidak mungkin ada hari ini. Tapi meskipun ada dalam tekanan, ada di dalam penderitaan, mereka tetap berkata bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Itu yang mau Paulus sampaikan kepada kita. Paulus berulang-ulang kali katakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus benar-benar meyakini jemaat yang ada di Roma bahwa kita masih punya pengharapan. Tidak usah khawatir dengan penderitaan-penderitaan ini. Makanya kalau kita perhatikan di dalam pasal 19 itu, semua makhluk menantikan pengharapan, makhluk menantikan pembebasan. Bahkan disebut juga bahwa kita semua ini sedang menderita sakit bersalin. Ya, kita laki-laki tidak pernah merasakan yang namanya bersalin. Mama-mama paling tahu. Itu antara hidup dan mati. Ya. Mama-mama yang pernah melahirkan hanya ada itu dua. Kita diperhadapkan dengan kematian. Nah, Paulus juga ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kita terus berpengharapan di dalam Kristus. Harus terus berpengharapan di dalam Kristus. Meskipun hari ini kita seperti ada dalam penderitaan bersalin. Ya, karena kondisi dunia ini membuat kita orang-orang percaya terus ada di dalam penderitaan. Ya, saya suka dengan pendeta Stephen Tong punya kata-kata, dia mengatakan begini. Ada 3 hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang pertama itu dosa. Ya, dosa itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Kita mau sembunyi sampai dimanapun, kita tidak bisa menghindari yang namanya dosa. Yang berikut itu penderitaan. Ya, kita mau hidup di dalam dunia, mau dimanapun kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Amin. Yang berikut itu, yang ketiga, kita tidak bisa menghindari dari kematian. Nah, ini 3 hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun kita yang hidup di dalam dunia ini. Kita yang hidup pasti mengalami ketiga hal ini. Maka Paulus begitu gigih, dia begitu mendorong jemaat yang ada di Roma supaya mereka terus memiliki satu pengharapan yang terus ada di dalam Kristus. Sekalipun yang dihadapi oleh orang-orang Kristen hari ini adalah penderitaan. Yang ada dihadapi oleh orang Roma hanya penderitaan. Makanya di dalam ayat 18 Paulus mengatakan bahwa aku yakin bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Ini sebuah pengharapan eskatologis ya. Pengharapan yang sudah ada di depan sana. Tapi Paulus bicara kepada jemaat yang ada di Roma hari ini bahwa tidak boleh takut, tidak boleh khawatir dengan penderitaan ini. Tuhan sudah siapkan kemuliaan bagi kita di akhir nanti. Nah, ini yang menjadi pengharapan kita bersama. Kita tidak lagi melihat dunia ini sebagai sesuatu yang menarik. Dan itu membuat kita terikat dengan dunia lagi. Tapi Paulus ingin sampaikan bahwa yang mengikat kita itu ada di depan. Yaitu kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, banyak orang Kristen terlalu terikat dengan dunia sehingga apa yang dia kerjakan itu mengikatkan dirinya kepada dunia. Ketika dia bekerja, dia tidak lagi memuliakan Kristus di dalam pekerjaannya. Ketika dia melakukan banyak hal, Kristus tidak lagi dimuliakan. Yang ada karena dia sudah diikatkan dengan pekerjaannya, sudah diikatkan dengan apa yang menjadi keinginannya, dia lupa bahwa ada kemuliaan yang Tuhan berikan di depan nanti. Dia lupa bahwa di dalam pekerjaannya itu haruslah Kristus dimuliakan. Saudara, kalau ikuti berita-berita yang viral di alur hari-hari ini, terjadi pembunuhan di mana-mana, terjadi pukul bebas, pukul lari, pukul liar, atau potong lari, potong liar. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Mama semua? Ya, banyak orang Kristen menganggap bahwa ini hal yang sepele. Banyak gereja Tuhan menganggap ini bahwa ini hal yang sepele. Buat apa kita punya gereja? Hitung meter saja ada gereja. Tapi kita punya generasi muda itu hidup dalam kehancuran. Hari-hari besar kalau kita dari Kalabahi sampai di batas kota sana, banyak orang masih duduk-duduk di jalan minum-minum. Akhirnya kemarin ada yang korban. Karena apa? Kita tidak punya kesadaran bahwa kehidupan yang Tuhan kasih ini hanya sementara. Amin. Bapak Mama, kehidupan yang Tuhan kasih hanya sementara bagi kita. Kita tidak hidup secara kekal. Ya, kita pasti akan dipanggil pulang sewaktu-waktu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, ketika Tuhan panggil pulang, saya dan Bapak Mama sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan atau tidak? Itu yang paling penting.
Jangan sampai kita naik menghadap Tuhan tanpa persiapan, itu bahaya, ya. Itu bahaya. Maka selama kita hidup, mari kita hidup dengan persiapan. Karena ketika Tuhan datang, hanya orang-orang yang ada persiapan saja yang bisa menyongsong Tuhan. Seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Jangan sampai selama kita hidup, kita punya kehidupan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak punya persiapan. Sehingga ketika Tuhan datang, minyaknya padam. Karena apa? Tidak ada minyak. Pelitanya padam karena tidak ada minyak. Nanti pas waktu Tuhan sudah datang, pintu dikunci, kita mau masuk, Tuhan suruh kita keluar. Pergi. Aku tidak mengenal kamu sekalian. Oleh karena itu, mari. Sekalipun kita ada di dalam persoalan, ada di dalam tekanan orang-orang di sekeliling kita, ingat kita masih punya pengharapan. Dan pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Tahun 64 Masehi itu, kaisar terkejam di Roma namanya Kaisar Nero. Dia pernah membakar kota Roma, lalu dia tuduh bahwa yang bakar itu orang Kristen. Ya, dia bakar kota Roma karena dia membenci kekristenan. Dia bakar kota Roma dan dia tuduh bahwa yang bakar kota Roma ini orang Kristen. Hari itu, besok paginya setelah kota terlihat sangat hangus, dia menyuruh para tentara dan tangkap orang Kristen. Saudara, dan banyak orang Kristen akhirnya pada malam hari itu dorang buat tiang banyak keliling kota dan orang Kristen digantung dan dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena banyak orang membenci kekristenan. Artinya bahwa di sekeliling kita tidak semua orang menyukai kekristenan. Di sekeliling kita tidak semua orang menyukai Kristus Tuhan kita. Nah, kita bisa saja dapat tekanan, dapat tantangan daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi ingat bahwa kita masih punya pengharapan di dalam Kristus. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya orang Roma yang mengalami persoalan. Mungkin saja hari-hari ini kita juga ada di dalam tekanan, ada di dalam persoalan. Persoalan keluarga, persoalan siapapun kita. Mungkin ada di dalam tekanan hidup yang hari ini Tuhan izinkan kepada kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Mama alami hari ini. Bapak Mama lagi jalani pergumulan. Saya tidak tahu, kita tidak ada yang tahu. Tapi mari terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang mampu menguatkan kita. Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari persoalan hidup. Saya tahu bahwa banyak orang Kristen hari-hari ini, secara khusus di Alor ini, punya banyak persoalan yang mungkin sulit diceritakan. Ya, persoalan keluarga atau persoalan apapun sulit. Ya, tapi ingat bahwa ada Roh Kudus yang membantu kita. Ini penting sekali bagi kita untuk kita belajar ya. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang bisa sekuat ini tanpa pimpinan Roh Kudus. Amin. Saya percaya bahwa tidak ada kita di antara kita yang kuat sampai hari ini tanpa pertolongan, tanpa kekuatan daripada Tuhan. Saya teringat dengan kisah daripada Ayub ya. Ini kisah yang sangat menarik sekali. Bagaimana dia sekalipun ada di dalam persoalan yang begitu berat, tapi Tuhan menguatkan dia. Bapak Mama di dalam kitab Ayub pasal 1 sampai pasal 2 itu menceritakan kondisi kehidupan Ayub. Ya, Ayub begitu ada di dalam penderitaan. Ya, bahkan Alkitab mencatat bahwa 10 anaknya itu diambil oleh Tuhan. Ya, 10 anak, ribuan kambing domba diambil. Terus istri kandungnya itu juga dia panggil pulang oleh Tuhan. Semua sahabat-sahabatnya pergi meninggalkan dia. Dia ada di dalam kesendirian. Tapi Tuhan tidak meninggalkan dia secara sendiri. Saya percaya bahwa kita semua meskipun ya seringkali Tuhan izinkan kita ada di dalam problem-problem yang begitu berat. Persoalan keluarga, persoalan pergumulan tentang suami, pergumulan tentang istri, pergumulan tentang anak-anak. Seringkali Tuhan bawa kita ada di dalam persoalan yang seberat itu. Supaya apa? Kita orang-orang Kristen belajar melihat Tuhan. Ya, Ayub ada dalam kesendirian, tapi Tuhan ingin di dalam kesendirian daripada Ayub itu dia belajar melihat Tuhan. Ya, Bapak Mama ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah berkata begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tapi Bapak Mama pernah bayangkan tidak? Tuhan pernah membuat Ayub itu seorang diri. Ya, lebih baik kita sendiri tapi dengan Tuhan daripada kita rame-rame tanpa Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen hari-hari ini suka yang rame-rame. Tidak mau sendiri. Banyak orang suka yang mau pesta-pesta. Sampai Tuhan tidak ada di dalamnya. Mari sekalipun kita belajar, sekalipun kita sendiri, tapi mari kita belajar di dalam kesendirian kita melihat Tuhan. Dan kita memuliakan Tuhan. Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, mereka terhimpit oleh penderitaan, oleh berbagai macam ajaran Yudaisme yang mengajarkan bahwa kamu bisa selamat hanya karena sunat.
Kalau kamu lakukan hukum Taurat, maka kamu bisa selamat. Paulus bilang tidak, kita selamat hanya karena iman kepada Kristus. Amin. Paulus sampaikan kepada mereka orang-orang Kristen yang ada di Roma bahwa keselamatan kita hanya karena iman kepada Yesus. Orang-orang Kristen hari itu tidak ada di dalam kondisi yang seenak kita hari ini. Ya, saya ingat beberapa hamba-hamba Tuhan yang di luar NTT, di Jawa itu bahkan dianiaya karena ingin ibadah. Ya, mereka dianiaya, bahkan gereja ditutup, gereja dibakar oleh masyarakat setempat. Tapi hari ini kondisi kita di Alor ini masa bodoh dengan ibadah. Ya, masa bodoh sekali. Saya tidak habis pikir ya. Waktu kami buat ibadah di kantor bupati, ya saya berharap orang-orang yang ada di Alor ini memiliki satu kesadaran yang utuh terhadap ibadah, terhadap gaya hidup memuliakan Tuhan. Kami sampai ke gedung bupati karena janjinya ibadah jam 8, ternyata kami pikir tidak ada satu pegawai pun yang muncul untuk mau hadir ibadah. Akhirnya kami yang datang itu harus pulang tanpa ibadah. Dan saudara, di tahun 2025 kita banyak melihat bahwa ada pergumulan-pergumulan yang harus didoakan dari masyarakat Alor ini. Anak-anak muda dalam kondisi yang sudah tidak semakin membaik. Ya, generasi-generasi penerus gereja, tulang punggung penerus gereja ini makin hari makin kacau. Ya, ini yang terjadi. Ya, coba Bapak Mama mungkin kemarin lihat, dengar video apa yang viral kemarin pembunuhan, itu bukan orang-orang dewasa, semua masih anak SMP, anak SMA semua yang lakukan itu tindakan. Mau dibawa kemana generasi penerus gereja kita ini? Kalau dari orang tua, dari pemerintah tidak respon yang benar terhadap ibadah. Tidak respon yang benar terhadap Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Maka Paulus sore hari ini ingatkan kepada kita bahwa kita punya pengharapan. Sebagai orang-orang Kristen kita punya pengharapan. Dan di ayat 26 dan 27 itu, ini yang menarik bagi kita bahwa ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam berdoa. Ya, seringkali orang-orang Kristen ketika ada dalam pergumulan, kita bingung mau dengan cara apa atasi pergumulan ini, mau dengan cara apa lagi, mau cerita ke siapa lagi, mau sampaikan penderitaan ini kepada siapa, mau sampaikan masalah ini kepada siapa. Tapi hari ini firman Tuhan tegaskan kepada kita bahwa ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, sehingga kalau dibawa ke dalam konteks kehidupan kita hari ini, saya menjadi heran kenapa banyak orang Kristen akhirnya memilih untuk bunuh diri. Ya, ini yang lagi viral hari-hari ini. Ya, banyak orang Kristen ketika tidak mampu menghadapi masalah, anak-anak muda ketika diputuskan pacar, kekurangan ini itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ya, saya dengan iman yakin bahwa kenapa mereka memilih untuk bunuh diri, karena mereka tidak punya Roh Kudus dalam dirinya. Karena Roh Kudus mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu. Banyak orang ketika ada di dalam persoalan itu seringkali dia mau berdoa saja dia bingung mau berdoa dengan cara apa. Karena masalah ini terlalu berat. Ya, Bapak Mama punya keluarga pasti pernah mengalami ini. Ada masalah yang seringkali kita tidak mampu ungkapkan. Ada masalah yang seringkali kita tidak mampu cerita kepada orang lain. Yang ada seringkali kita terus menangis di dalam masalah itu. Tapi firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita bahwa ada Roh Kudus yang membantu kita. Ada Roh Kudus yang berdoa bagi kita di dalam kelemahan kita. Maka kita bersyukur punya Allah Tritunggal yang hidup. Allah yang memelihara kita. Allah yang ketika kita beriman kepada Kristus kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan membantu kita, memberikan kekuatan kepada kita, membantu kita di dalam menaikkan doa kepada Allah, dan Roh Kudus itu juga yang akan memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Ada 5 buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, dan seterusnya. Itu hanya bisa kita dapatkan jika kehidupan kita memiliki kebergantungan kepada Roh Kudus. Amin. Jadi kalau dalam kehidupan kita tidak ada damai sejahtera, coba cek. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan jauh. Kalau hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh, maka kita tidak mungkin dapat kekuatan daripada Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus tidak akan memberikan kita damai sejahtera karena kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini, hal yang sepele Tuhan bantu kita. Hal yang sepele, Roh membantu kita untuk berdoa. Ya, dalam hal yang kelihatannya sepele, ketika kita mengajarkan anak-anak, ayo makan berdoa, makan mau tidur berdoa. Itu kadang kelihatannya sudah menjadi kebiasaan dan hal yang sepele. Tapi ingat bahwa bukan sepele, ada Roh Kudus di balik doa-doa kita.
Nah, banyak orang Kristen tidak sadar ini, sehingga doa pun hanya doa yang biasa-biasa, doa sebagai performance, penampilan, tapi tidak jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Ya, sehingga saya percaya bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak ada saat di mana dia tidak berdoa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mendorong dia, membantu dia untuk terus ingatkan bahwa doa itu penting. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini. Dan di dalam ayat yang ke-27 berkata bahwa dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, ini sesuatu yang menarik, bahwa dalam kehidupan kita kadang kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan, ya. Kadang kita cepat-cepat juga menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Karena kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi pertolongan. Tapi firman Tuhan pada sore hari ini menjadi jaminan bagi kita bahwa roh itu bekerja tidak berhenti. Bahkan di ayat 28 itu firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Amin. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi kita. Tuhan tidak pernah berhenti berdoa bagi kita. Ya, seringkali kita memikirkan bahwa hanya kita yang berdoa, tapi firman Tuhan tegaskan hari ini bahwa Roh Kudus itu membantu kita berdoa. Ada roh yang tidak pernah berhenti membantu kita berdoa. Kadang kita bingung mau berdoa dengan cara apa. Tapi ingat bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa membantu kita, mendorong kita untuk berdoa. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa mungkin di dalam kehidupan kita berumah tangga, saya belum berumah tangga jadi belum tahu. Tapi Bapak Mama ini lebih pasti sudah ada dalam rumah tangga dan seringkali diperhadapkan dengan persoalan-persoalan rumah tangga yang kita anak-anak muda tidak tahu. Dan itu pasti berat. Ya, tapi percaya bahwa firman Tuhan hari ini datang mau ingatkan kepada kita bahwa kita masih punya pengharapan. Kita tidak sendiri. Ya, di dalam doa-doamu yang engkau keluarkan dengan tetes-tetes air mata, ada Roh Kudus di baliknya. Karena Roh Kudus mendorong kita, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Ya. Namun seringkali banyak orang Kristen berdoa bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Ya, seringkali doa kita tidak terjawab bukan karena Roh Kudus tidak menolong kita, bukan. Tapi seringkali kita berdoa bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Kita berdoa karena keinginan hati kita. Makanya tidak ada jawaban. Bukan Roh Kudusnya yang tidak bantu kita. Ya, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tapi seringkali dalam kemanusiaan kita ingin berdoa untuk minta apa yang kita inginkan juga. Sehingga kita tunggu bertahun-tahun, tunggu berpuluh-puluh tahun, jawaban itu tidak datang dan kita akhirnya salahkan Tuhan. Ini konsep doa yang salah. Amin. Kita harus memiliki sebuah konsep doa yang benar, bahwa di dalam doa saya yang sederhana ini ada Roh Kudus yang membantu, ada Roh Kudus yang menolong, ada Roh Kudus yang menguatkan doa ini. Yang penting doa itu berdasarkan kehendak Allah. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam Taman Getsemani. Dia berdoa, dia meminta kepada Bapa dan dia berkata bahwa Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Ada satu kebergantungan yang utuh kepada Allah. Maka dari dalam doa kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai keluarga-keluarga Kristen, doa kita itu harus doa yang bergantung kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau doa kita bergantung kepada kehendak Tuhan, maka Roh Kudus bekerja dan semua yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Oleh karena itu, mari pulang dan kita lakukan bagian firman Tuhan ini. Ya, Tuhan pasti menolong kita, Roh Kudus pasti membantu kita melewati setiap persoalan-persoalan hidup, apapun yang menjadi pergumulan kita, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.